Baiklah, ibadah kita akan dimulai pada pagi hari ini. Saya ucapkan shalom buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, boleh memimpin kita untuk kita boleh hadir pada pagi hari ini tempat ini dengan satu tujuan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil sikap saat teduh sejenak, kita menghadap hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan di dalam hidupku. Kita angkat pujian ini yang berkata, kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Hanya Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini kembali. Katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan, ku pandang wajahmu, dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu, dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kasih Pendeta Samgar Setiabudi yang akan membuka kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Tuhan beri, Tuhan sediakan bagi kami di tengah-tengah aktivitas belajar mengajar di hari ini. Ada kesempatan, ada waktu Tuhan beri bagi kami untuk kami bersekutu bersama dalam ruangan ini
untuk memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, dipuji dan disembah. Kami mohon campur tangan Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang ambil bagian pada ibadah kapel pagi hari ini, baik itu yang memimpin acara, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya ada dalam kendali dan campur tangan Tuhan saja. Dan juga setiap kami yang bersama-sama beribadah, biarlah seluruh fokus perhatian kami hanya tertuju kepada Engkau, dan setiap pujian penyembahan kami hanya kepada Engkau saja yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, kami mau meletakkan seluruh rangkaian acara ibadah kapel dari saat ini hingga akhirnya, kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel H. Herman. Tapi sebelumnya, kita angkat pujian kita yang akan mengiring kita di dalam firman Tuhan yang berkata, seperti rusa yang haus. Sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. kembali kita angkat pujian ini kembali. Kita katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Katakan bagai tanah gersang, Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. katakan hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. pada hambanya dipersilakan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih setia-Mu, atas pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami dapat kembali bersama-sama berkumpul untuk belajar dari firman-Mu, bersekutu bersama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon terus pimpinan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami dapat memahami dan mengerti apa yang akan kami bicarakan bersama. Kami akan renungkan. Kau menolong, menerangi hati kami, dan biarlah kami juga dapat memikirkan penerapan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kesempatan pertama di bulan ini untuk membahas tema kita, pelayan Kristus Yesus yang baik. Wah, sudah muncul ya. Yang baru belajar bahasa Yunani bisa lihat. Kalos diakonos Christu Yesus. Itu pelayan Kristus Yesus yang baik. Pembahasan kita kali ini membahas satu perikop ya, dari ayat 1 sampai 16. Oke. Surat Timotius ditulis oleh Paulus ya. Saya membaca beberapa buku ditulis ketika Paulus ada di Makedonia. Ada yang mengatakan ditulis ketika di penjara Roma ya. Tapi lebih banyak lebih berat ya, penulis bukunya lebih berat ke Makedonia ya, mungkin di Filipi atau di Tesalonika. Nah, Timotius ini ada di sebuah kota, tinggal di kota Yunani ya, Efesus. Efesus itu di Asia Kecil ya. Tapi kenapa saya sebut kota Yunani? Ya, pada tahun 1050 sebelum Masehi, orang-orang Athena diserbu oleh orang Sparta. Ya, kita tahu ini dua suku bangsa Yunani ya, dua suku bangsa. Dan orang-orang Athena sebagian melarikan diri mendirikan kota di tepi pantai Asia Kecil. Jadi Efesus. Mengapa saya bahas ini? Karena ada hubungannya dengan filsafat Yunani. Jadi Timotius tinggal bisa dikatakan ini adalah tujuan penulisan seluruh kitab ini. Ya. Terima kasih untuk Pak
Pendeta Stefanus yang memang memilih inti dari surat 1 Timotius ini. Oke. Timotius ditempatkan agar menjaga gereja dari serangan dari luar maupun ada masalah dari dalam. Ya, dari serangan dari luar ada begitu banyak ya, baik orang Yahudi maupun ada filsafat Yunani. Tapi yang paling penting adalah dari dalam. Bagaimana mengatur gereja-gereja di Efesus. Ya, waktu itu belum ada gedung gereja di sana. Jadi gereja-gereja di sana ada dalam bentuk jemaat rumah, jemaat di rumah-rumah. Oke, tema perikop yang kita bahas kali ini adalah kesalehan. Ya, dalam bahasa Yunani Evzavia. Ya, kesalehan. Ayat ini 2 kali disebutkan dalam perikop ini. Oke, kita langsung saja. Kita baca ayat 6 pasal 4. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saya sengaja memberikan angka-angka di situ, ya. Ada dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, itu ayat 1 sampai 5. Paulus mengingatkan ayat sebelumnya. Kemudian engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Ini menjelaskan sebagai pendahuluan dari sub berikutnya, yaitu ayat 6 sampai 11. Dan yang terakhir, yang telah kau ikuti selama ini. Ini adalah penerapan dalam kehidupan Timotius. Jadi akan membahas ayat 12 sampai 16. Kita akan melihat nasihat Paulus, ya. Kita akan melihat nasihat Paulus untuk menjadi pelayan Kristus yang baik. Yang pertama, terus ya, melawan kesalehan palsu. Ya, kita membaca ada satu tema penting, yaitu kesalehan, Evzavia. Dalam ayat 1 sampai ayat 5, Paulus sedang berbicara mengenai kesalehan palsu. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Kita baca ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Oke, kita sudah melihat, kita sudah membaca bagaimana ini bisa dikatakan sebagai kesalehan palsu. Yang pertama, ada ajaran gnostik. Ya, ajaran gnostik ini bisa dikatakan ajaran filsafat, tapi dikawinkan dengan mistik Yahudi. Ya, ajaran filsafat dikawinkan dengan mistik Yahudi. Nah, ajaran filsafat ini dipengaruhi oleh Zeno. Ya, Zeno mengatakan bahwa materi itu jahat. Berarti tubuh ini jahat karena tubuh ini materi, ya. Jadi menurut Zeno, tubuh ini jahat, termasuk keinginan-keinginannya adalah jahat. Nah, Gnostik Yahudi ini ingin hidup dalam kesalehan, ya, mengajarkan kesalehan dengan menekankan bahwa karena tubuh ini jahat, keinginan-keinginannya jahat, maka orang kalau ingin saleh harus melawan keinginan-keinginannya, termasuk keinginan untuk berhubungan seksual. Makanya muncul pandangan dilarang kawin, ya. Ya, jadi ada larangan untuk menikah. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu ada hubungan suami istri. Dan menurut mereka,
hubungan suami istri itu dosa. Bahkan yang sudah dalam pernikahan pun dianggap itu dosa. Ya. Jadi mereka bilang tidak boleh menikah karena itu dosa. Menikah adalah wadah untuk berbuat dosa. Jadi mereka melarang kawin. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah makanan. Ini Paulus ya. Paulus berkata begini, tetapi kalau saudara kawin itu bukan dosa. Begitu juga kalau seorang gadis kawin tidak berarti ia berdosa. Ini pandangan Paulus tentang perkawinan. Paulus setuju juga bahwa orang yang tidak menikah bisa melayani Tuhan lebih baik karena fokusnya kepada Tuhan. Tetapi orang yang menikah fokus pada bagaimana mengalami macam-macam kesusahan. Itu menurut Paulus. Tapi Paulus tidak mengatakan bahwa perkawinan itu dosa. Sebaliknya, Gnostik Yahudi ini mengatakan bahwa orang yang menikah itu dosa. Jadi mereka melarang menikah. Ya, berikutnya adalah makanan. Kita tahu orang Yahudi dengan sistem halal haramnya ya. Mereka tidak makan babi. Tapi bukan cuma babi yang tidak mereka makan. Mereka tidak makan seafood kalau ada di Indonesia. Ya, yang di air, yang di laut, yang tidak bersisik tidak boleh dimakan. Jadi banyak sekali. Nah, tetapi menurut ajaran Gnostik ini, makanan itu membuat tubuh kita senang, membuat kita merasa senang. Oleh karena itu dosa. Kesenangan adalah dosa. Jadi untuk bisa hidup saleh, orang tidak boleh senang, harus menderita, sehingga mereka bisa berpuasa berhari-hari. Bahkan mereka bukan hanya tidak makan makanan tertentu, mereka tidak makan semua makanan. Mereka makan hanya kalau untuk keperluan menguatkan badan saja. Tapi mereka sendiri menolak makanan-makanan yang enak-enak. Ini adalah paham Gnostik ya, filsafat yang dipengaruhi oleh Zeno dan juga mistik Yahudi, sehingga mereka mengatakan bahwa penderitaan adalah bentuk kesalehan. Oke. Iman Kristen mengatakan bahwa semua ciptaan Allah itu baik. Ayat 4 dan 5. Mari kita baca ayatnya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Perkawinan itu kudus karena perkawinan diciptakan oleh Allah. Dalam Kejadian 1, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah memberi perintah, berkembang biaklah, penuhilah bumi. Ya, berarti di situ ada hubungan seksual. Berarti Allah lah yang menciptakan itu. Berarti itu baik. Ya, itu baik. Tetapi iblis merusak semuanya, ya. Bahkan mengatakan itu dosa. Pemutarbalikan yang sungguh kejam ya. Oke, ayat berikutnya ya, dalam ayat 6 sampai 11. Ya, ini adalah bagian yang kedua. Yang pertama tadi melawan kesalehan palsu. Yang kedua, bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik adalah terlatih dalam iman dan kesalehan. Ya, kalau kita baca di situ dalam terjemahan LAI disebutkan ibadat, ya. Kita baca ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan
datang. Ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Untuk menjadi pelayan Kristus yang baik, seorang harus melatih diri. Latihan dalam sikap, latihan karakter. Ada banyak yang latihan yang bisa dipelajari, ya. Kita lihat dalam ayat dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ini yang dimaksud adalah Evzavia tadi, kesalehan. Latihlah hidup dalam kesalehan. Di sini tidak dikatakan liturgia, tapi Evzavia, kesalehan. Ya, pertemuan kita ini disebut liturgia. Ya, yang dimaksud di sini bukan liturgia, tapi Evzavia, kesalehan. Kita diminta untuk meningkatkan kesalehan kita. Saya pernah mengikuti satu webinar Zoom. Seorang pemakalah mengatakan bahwa untuk mengukur kesalehan seseorang, melihat dia dari kehadiran di gereja. Saya sebenarnya ingin membantah. Karena kehadiran di gereja bukan kesalehan. Kehadiran di gereja bukan kedewasaan iman. Kesalehan adalah perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan sikap. Kalau dulu pemarah, sekarang peramah. Kalau dulu pembenci, sekarang pemaaf. Ya. Kalau dulu cepat tersinggung, sekarang orang yang damai, yang sabar. Itulah kesalehan, itulah kedewasaan rohani. Bagaimana dengan ibadah gereja? Ibadah gereja bukan kesalehan. Itu adalah suatu alat atau sarana untuk membentuk kesalehan. Ya. Kalau kita hadir di gereja, jangan berpikir karena saya hadir di gereja maka saya orang saleh. Belum tentu. Ada banyak orang yang hadir di gereja tapi pemabuk. Ada banyak orang hadir di gereja tapi penjudi. Ada orang yang hadir di gereja rajin, dan bahkan pengurus gereja kata-kata kotornya selalu keluar. Jadi kehadiran di gereja bukanlah kesalehan. Kesalehan adalah perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan sifat. Mari kita tempatkan ini pada posisi yang sebenarnya, yang semestinya. Latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu dalam kesalehan. Artinya, mulailah berlatih memaafkan kalau kita sulit memaafkan. Mulailah berlatih sabar kalau kita cepat marah. Mulailah berlatih mengampuni. Itulah kesalehan. Ayat 7 berkata, "Tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah." Ya, mungkin kalau kita ingin ganti, latihlah dirimu dalam kehidupan saleh. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi kesalehan atau kehidupan saleh itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus membandingkan latihan rohani, ya, latihan kesalehan dengan latihan badani. Ya, ketua kita pernah belajar di IKIP. Jadi kalau soal olahraga pasti mantap. Untuk melakukan suatu gerakan olahraga itu harus diulang-ulang. Betul ya Pak Spiri? Harus diulang-ulang. Saya punya teman waktu saya SMA, dia seorang petinju. Tinggal di rumah saya. Dia petinju, ikut tinju. Tiap hari dia menggerakkan tangannya seperti memukul. Saya bilang, kenapa pelan-pelan? Harusnya kan cepat. Tidak, ini melatih. Pelan gerakannya, tidak cepat.
rupanya latihan itu tidak harus, ya maksud saya latihan tinju tidak harus cepat pukulan itu, tapi bisa dengan pelan-pelan. Artinya membuat gerakan yang tepat, diperlukan gerakan yang perlahan dan berulang. Itu latihan badani, olahraga. Kata yang dipakai di sini adalah, mungkin kita pernah dengar gimnasium ya, gimnastik, ya itu kata itu yang dipakai. Perlu latihan, perlahan-lahan. Dan hal yang terpenting di sini adalah ini kata latihlah menggunakan imperatif present. Imperatif present artinya harus dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Latihan kita tidak pernah selesai. Jangan berpikir saya sudah selesai latihan rohani, saya sudah selesai mencapai kesalehan. Tidak ada. Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah, latihlah hidup dalam kesalehan. Dan ini imperatif present. Setiap hari, setiap saat, terus menerus. Selama kita hidup, kita harus terus melatih kesalehan kita. Yang berikut dikatakan berjerih payah dan berjuang. Ini adalah sesuatu yang sedang dilakukan, ya, menggunakan indikatif present. Jadi yang dimaksud dengan berjerih payah dan berjuang sini adalah pemberitaan Injil. Paulus, Timotius, dan gereja seharusnya berjuang untuk memberitakan Injil. Tidak duduk diam saja menunggu orang datang. Kita harus mencari orang-orang untuk diselamatkan, berjerih payah dan berjuang. Ini bukan berjerih payah karena penderitaan sakit, bukan, tapi berjerih payah karena Injil, berlelah-lelah karena Injil. Paulus kita lihat dalam perjuangannya memberitakan Injil luar biasa. Dalam keadaan sakit pun dia berangkat. Tidak pagi, tidak siang, tidak malam. Di mana dia bertemu orang, dia beritakan Injil. Di kapal ketika dia terdampar pada malam hari, dia memberi nasihat, tapi dia juga memberi contoh, berdoa kepada Tuhannya. Yang ketiga, terus ya, beritakan dan ajarkan semua itu. Jadi di bagian pertama sudah diharapkan melawan kesalehan palsu, menjauhi kesalehan palsu. Yang kedua, dikatakan ada kesalehan sejati. Timotius diminta oleh Paulus untuk memberitakan itu dan mengajarkan itu. Kesalehan sejati, hidup yang sehat, hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam kebenaran. Ini menggunakan imperatif present, artinya Timotius diperintahkan untuk terus memberitakan itu dan terus mengajarkan itu, tidak berhenti seumur hidupnya. Yang ketiga, menerapkan ajaran iman. Ya, saya munculkan semua sengaja. Kita di ayat 12 itu ada menjadi teladan, kemudian bertekun dalam pembacaan kitab suci, nasihat dan ajaran, kemudian menggunakan karunia roh, dan yang terakhir awasi diri dan awasi ajaran. Timotius juga selain diminta untuk mengajar, untuk memberitakan kesalehan, tapi dia juga diminta untuk menjadi teladan dalam kesalehan. Kita akan melihat, saya akan membaca dari Alkitab terjemahan literal 1 Timotius 4
ayat 12. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 saya akan bacakan. Janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu, sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Jadi teladan dalam kesalehan. Inilah kesalehan yang dimaksud. Ya. Kesalehan itu meliputi perkataan, tingkah laku, kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Jadilah teladan. Dan menjadi teladan ini bukan hanya 1-2 hari. Masih menggunakan imperatif present. Kerjakanlah terus menerus. Lakukanlah terus. Teruslah menjadi teladan selama kita hidup, selama kita mampu. Kemudian dalam ayat 13 dikatakan bertekun dalam pembacaan kitab suci, nasihat dan ajaran. Ini juga membentuk kesalehan. Membentuk kesalehan. Jadi tidak hanya kesalehannya menjadi teladan, tapi terus membentuk kesalehan. Kata yang digunakan bertekun ini imperatif juga. 4 kata, 4 bagian ini menggunakan imperatif present. Terus menerus untuk dilakukan. Menggunakan karunia roh. Setiap orang percaya punya karunia roh. Dan gunakan itu dengan tanggung jawab. Karena ketika Tuhan memberikan karunia roh kepada seorang, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada seorang untuk melayani dengan karunia roh yang diberikan. Jadi itu bukan hanya panggilan, tapi juga tanggung jawab, beban yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir, awasi diri dan awasi ajaran. Ini sudah menjadi tema wisuda kita kemarin. Saya menyebutnya full quality control. Full quality control ya. Pengendalian kualitas penuh. Awasi diri. Evaluasi. Ya. Kita perlu sering-sering evaluasi. Apakah saya sudah hidup dalam kesalehan? Apakah saya hidup dalam kebenaran? Apakah saya menyenangkan hati Tuhan? Kita perlu evaluasi diri. Dan mengevaluasi ini terus menerus. Awasi ajaran, evaluasi juga ajaran kita. Ketika kita mengajar, mari kita periksa lagi. Saya pernah berkhotbah, kemudian diminta secara tiba-tiba waktu itu, ya saya khotbah, saya membuka Alkitab dalam bahasa Indonesia. Saya tidak sempat baca bahasa Yunaninya. Kemudian ya bisa ditebak ada kesalahan karena terjemahannya ternyata berbeda dengan bahasa aslinya dan saya menafsirkannya jauh lagi. Jadi kita perlu mengawasi ajaran kita, perlu belajar terus firman Tuhan agar kita bisa menjadi teladan, agar kita bisa hidup terus dalam kesalehan. Kita lihat aplikasinya. 3. Terus waspada terhadap kesalehan palsu. Ini topik pembahasan yang menarik sebenarnya. Kesalehan palsu. Ada banyak kesalehan palsu sekarang. Yang pertama-tama ketika orang datang beribadah, dia berpikir bahwa dia orang saleh. Kesalehan sekali lagi adalah karakter, tingkah laku, bukan kegiatan. Kesalehan bukan aktivitas.
Mari tanamkan dalam pikiran kita kesalehan, bukan aktivitas. Dulu pernah ada yang mengatakan begini, ketika di wisuda, aduh, bebas keluar dari penjara. Ya, tidak, asrama seperti penjara. Tapi disitulah kita dibentuk, karena kita terlalu bebas di luar, kita tidak dibentuk. Justru diharapkan dengan masuk asrama kita dibentuk. Bangun pagi-pagi, doa di chapel, betul ya? Kenapa? Tidak cukup kah berdoa di kamar? Disinilah kita dibentuk. Sekali lagi, inilah pembentukan. Mari kita jalani pembentukan. Bersiaplah dan dibentuk dalam ajaran iman dan kesalehan. Ajaran iman dan kesalehan. Mari kita terus membentuk diri kita, ya, dibentuk dalam ajaran iman. Saya pikir setelah jadi dosen saya tidak perlu belajar. Ternyata banyak yang saya harus belajar. Ya. Jadi mari kita sama-sama belajar. Mahasiswa belajar, dosen dibentuk ini dan kita menerapkan ajaran iman kita. Mahasiswa teologi PAK biasanya punya nilai berbeda di masyarakat. Ketika kita ada di satu tempat, satu desa mungkin, satu kota, dan mereka tahu kita mahasiswa dari teologi atau dari PAK, mereka menilai kita seperti artis. Artis, salah ngomong pasti tersebar kemana-mana. Mahasiswa teologi begitu. Banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Kita perlu awasi. Mari kita terus-menerus mengevaluasi diri kita. Kita terus-menerus mengembangkan diri kita menjadi teladan bagi banyak orang. Menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Kalos diakonos Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk saat ini kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kami terus memohon pimpinan-Mu Tuhan, teruslah membimbing kami, biarlah kami dapat menerapkan apa yang kami sudah dengar, kami sudah pelajari bersama pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama-Mu, haleluya, amin.